Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6, mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi, yang diampu oleh Bapak Fajar Nugraha, Sarjana Komputer, Magister Komputer, pada Fakultas Teknik, jurusan Sistem Informasi, Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sedikit tentang implementasi IT strategi ahlimen pada suatu organisasi. Adapun organisasi yang kita ambil pada kesempatan kali ini adalah PT Bank Sentral Asia Tbk, atau yang biasa kita sebut dengan Bank BCA. Sebelum kita membahas terkait Bank BCA, profil Bank BCA, tujuan, dan perbandingan Bank BCA dengan bank yang lain, terlebih dahulu kami perkenalkan kelompok kami. Adapun yang pertama yaitu saya sendiri, Mujihanto Aji dengan NIM 2023 53002. Selanjutnya yang kedua adalah Bayu Eka Satria dengan NIM 2023 53040. Yang ketiga yaitu Mas Laurentius Doan Raka Kristra dengan NIM 2023 53146. Yang terakhir yaitu Mas Yoga Dia Saputra dengan NIM 2023 53151. Profil organisasi. Tentu saja di sini kita akan membahas terkait dengan profil organisasi Bank Sentral Asia Tbk, atau yang biasa kita sebut dengan Bank BCA. Bank BCA inilah merupakan salah satu bank swasta yang terbesar di Indonesia, di mana Bank BCA sendiri berdiri sejak tahun 1957. Bank BCA terus berkembang, melakukan inovasi, melakukan percepatan dan pertumbuhan demi nasabah pada Bank BCA itu sendiri. Dengan slogannya senantiasa di sisi Anda, maka Bank BCA terus berkembang melakukan pemanfaatan teknologi digital untuk memenuhi suatu kebutuhan nasabah-nasabah yang terus berkembang. Adapun jenis bidang usaha organisasi dari Bank BCA antara lain melakukan layanan simpan pinjam kepada nasabah, ada kredit konsumen dan korporat, transaksi digital dan e-wallet, investasi dan wealth management, serta layanan pembayaran dan remitansi. Tidak selain itu, banyak sekali manfaat dari Bank BCA, salah satunya bagaimana memiliki tujuan bisnis utama. Bisnis utama dari Bank BCA itu sendiri yaitu menjadi bank pilihan utama masyarakat, tentunya masyarakat Indonesia, dengan layanan yang cepat, aman, serta nyaman. Yang kedua, mendorong pertumbuhan bisnis. Melalui pertumbuhan bisnis inilah ekonomi negara Indonesia semakin berkembang, di mana melalui inovasi digital dan pendekatan berbasis customer centris. Adapun yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi operasional serta memperluas jangkauan layanan ke seluruh lapisan masyarakat. Adapun nomor 3 ini yaitu meningkatkan efisiensi untuk ke semua lapisan masyarakat. Salah satu kita contohkan yaitu bagaimana Bank BCA meletakkan bangunannya, mengoperasikan layanannya, tentu saja dengan pendekatan kepada UMKM, pendekatan kepada pedagang, pendekatan kepada pasar-pasar lokal. Bisa kita contohkan di sini bagaimana Bank BCA cabang Kudus dia membangun bangunan gedung Bank BCA, yaitu dekat dengan Pasar Kliwon. Atau kita bisa melihat ketika kita melihat di Semarang, maka Bank BCA tidak jauh dari letaknya di Pasar Juar. Hal inilah yang merupakan slogan yang senantiasa dilekatkan dalam profil organisasi yaitu senantiasa di sisi Anda. Maka Bank BCA tentu saja dapat menjangkau layanan masyarakat hingga ke segmentasi masyarakat yang paling bawah. Terkait dengan segmentasi konsumen, ada beberapa macam yang dilayani oleh Bank BCA, antara lain adalah individu atau retail, di mana nasabah perorangan dan berbagai kalangan mulai dari pelajar hingga profesional.
ataupun pebisnis seperti itu. Ada UMKM, usaha kecil menengah yang memang membutuhkan dukungan-dukungan secara modal untuk mengembangkan suatu usahanya. Yang ketiga adalah korporasi ataupun bisnis, di mana perusahaan besar yang membutuhkan layanan perbankan yang terintegrasi tentunya. Dengan kepercayaan inilah Bank BCA tumbuh dan berkembang. Adapun yang terakhir yaitu generasi digital. Generasi anak muda, pengguna aktif, aplikasi mobile banking, dan dompet digital seperti Sakuku dan My BCA. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari profil organisasi Bank BCA, Bank Sentral Asia salah satu bank terbaik swasta di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tujuan strategis bisnis BCA. Ini mencerminkan arah transformasi digital dan pertumbuhan berkelanjutan. Yang pertama yaitu peningkatan jumlah pelanggan. BCA terus berupaya menarik lebih banyak nasabah melalui pendekatan digital, layanan prima, dan program loyalitas. Strategi akuisisi pelanggan dilakukan melalui yang pertama yaitu integrasi layanan digital, contohnya yaitu BCA Mobile, My BCA, dan Klik BCA. Yang kedua yaitu promosi dan program referral yang menarik. Yang ketiga yaitu penyederhanaan proses pembukaan rekening online. Selanjutnya yaitu untuk efisiensi operasional. Di sini BCA memanfaatkan teknologi untuk mengurangi biaya dan waktu operasional tanpa mengurangi kualitas layanan. Contohnya yaitu otomatisasi proses transaksi dan layanan CS melalui chatbot Vira. Yang kedua yaitu implementasi sistem antrian digital dan layanan tanpa teller. Yang ketiga yaitu penggunaan big data untuk perencanaan internal yang lebih akurat. Selanjutnya yaitu digitalisasi layanan. Di sini BCA mendorong migrasi layanan ke platform digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Layanan digital ini mencakup transaksi perbankan via mobile dan internet banking, pembayaran dengan kris dan Sakuku, integrasi dengan e-commerce dan fintech. Selanjutnya untuk keamanan dan kepatuhan regulasi. Yang pertama, BCA menerapkan keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi sebagai pilar utama dalam transformasi digital. Yang kedua, mengembangkan sistem deteksi fraud, produksi data, dan autentikasi berlapis. Yang ketiga, memberikan pengalaman nasabah yang mulus, cepat, dan personal. Yang keempat, fokus pada layanan 24 jam non-stop, aksesibilitas, dan user interface yang ramah pengguna. Selanjutnya yaitu strategi teknologi informasi TI pada Bank BCA. Untuk mendukung transformasi digital dan tujuan bisnisnya, BCA mengandalkan berbagai aplikasi dan sistem teknologi informasi. Beberapa layanan utamanya yaitu ada BCA Mobile. Ini adalah aplikasi mobile banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi seperti transfer, pembayaran, pembelian, hingga tarik tunai tanpa kartu. Yang kedua ada My BCA. Ini adalah platform digital terbaru yang mengintegrasikan seluruh layanan keuangan nasabah BCA dalam satu akses, termasuk informasi rekening, pinjaman, dan kartu kredit. Yang ketiga ada Klik BCA. Ini adalah internet banking untuk individu dan korporasi, mendukung transaksi dalam jumlah besar dan kebutuhan keuangan bisnis. Selanjutnya yang ketiga ada Sakuku. Ini adalah dompet digital khusus anak muda untuk transaksi sehari-hari seperti bayar makan, beli pulsa, dan transfer ke teman. Yang keempat ada chatbot Vira. Ini adalah layanan berbasis AI yang tersedia di WhatsApp, Facebook Messenger, dan Line untuk membantu pelanggan. Berikut adalah infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi ada 4. Yang pertama ada data center dan cloud hybrid, di mana menggunakan infrastruktur data center yang kuat dengan pendekatan hybrid cloud untuk efisiensi dan fleksibilitas dalam pengelolaan data serta skalabilitas layanan. Yang kedua ada sistem keamanan berlapis. Di sini mengimplementasikan autentikasi dua faktor OTP, enkripsi data, dan sistem pemantauan real-time untuk mencegah penipuan atau serangan cyber. Yang ketiga ada Big Data Analytics, di mana digunakan untuk memahami perilaku nasabah, menyusun strategi pemasaran yang tepat sasaran, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajemen. Yang terakhir ada Open API, di mana memberikan kemudahan integrasi antara BCA dan mitra bisnis seperti e-commerce
dompet digital, dan startup untuk memperluas ekosistem layanan finansial. Analisis tingkat keselarasan strategi TI dan bisnis di BCA. Pertama, apakah strategi TI sudah selaras dengan strategi bisnis? Ya, strategi TI BCA sangat selaras dengan strategi bisnisnya. Strategi TI difokuskan pada digitalisasi layanan, efisiensi operasional, dan peningkatan customer experience yang semuanya mendukung arah pertumbuhan dan inovasi bisnis BCA. Contoh, pengembangan aplikasi My BCA yang menyatukan semua layanan nasabah dalam satu platform. Jalan dengan strategi peningkatan kenyamanan dan loyalitas pelanggan. Kedua, apakah sistem yang digunakan sudah mendukung tujuan bisnis? Sudah mendukung secara optimal. Digital banking memperluas jangkauan layanan dan menambah nasabah baru tanpa perlu membuka cabang fisik. Kedua, chatbot Vira dan automation mendukung efisiensi layanan pelanggan 24 jam. Big data analytics mendukung strategi pemasaran dan pengambilan keputusan yang lebih presisi. Klik BCA Bisnis mendukung efisiensi transaksi perusahaan dan loyalitas segmen korporasi. Yang ketiga, apa rekomendasinya? Beberapa area masih bisa ditingkatkan seperti perluasan edukasi digital untuk segmen masyarakat yang belum familiar dengan teknologi. Kedua, peningkatan AI atau ML agar layanan lebih personal dan prediktif, misalnya rekomendasi produk keuangan berdasarkan kebiasaan transaksi. Yang ketiga, peningkatan integrasi lintas platform agar data dan fitur layanan lebih konsisten di semua kanal, mobile, internet, banking, atau chatbot. Dampak positif implementasi IT Management di BCA. Ada beberapa segmen yang perlu diperhatikan. Segmen yang pertama bisa dilihat dari segmen waktu, di mana layanan lebih cepat, nasabah bisa berinteraksi setiap hari tanpa perlu ke cabang. Dilihat dari segmen biaya, pengurangan biaya operasional melalui otomatisasi dan pengurangan ketergantungan pada cabang fisik. Berikutnya ada segmen pelayanan, di mana peningkatan kualitas layanan, respon cepat melalui chatbot dan digital customer service. Berikutnya ada segmen reputasi bisnis. Nah, di sini citra BCA sebagai bank digital terdepan semakin kuat di masyarakat dan investor. Yang terakhir ada segmen kepuasan pelanggan, di mana tingkat kepuasan dan loyalitas meningkat karena layanan praktis, aman, dan responsif. Setelah dipaparkan oleh Mas Duan, Mas Bayu, dan Mas Yoga, maka dapat ditarik kesimpulan terkait dengan Bank BCA, di mana Bank Sentral Asia inilah telah berhasil menerapkan strategi teknologi informasi yang seimbang, selaras dengan tujuan bisnisnya, seperti peningkatan jumlah nasabah yang semakin meningkat, efisiensi operasional, serta digitalisasi layanan. Dibanding dengan kompetitor lainnya, tentu saja Bank BCA lebih unggul dalam integrasi layanan digital, seperti BCA Mobile, MyBCA, dan chatbot Vira yang mendukung kenyamanan serta kecepatan transaksi. Adapun dampaknya cukup terlihat di sini, karena telah meningkatnya kepuasan pelanggan, kepuasan nasabah, efisiensi waktu, dan reputasi Bank BCA inilah yang merupakan bank digital terpercaya di Indonesia. Tentu saja, kedepannya penguatan edukasi digital dan pemanfaatan AI yang lebih canggih akan menjadi kunci utama, kunci pokok, kunci satu-satunya agar Bank BCA tetap unggul dalam persaingan industri perbankan yang semakin digital. Itulah kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 6, terkait dengan organisasi Bank BCA, Bank Sentral Asia Tbk. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, sedikit kami berpesan kepada semuanya, ke kota Kudus naik sepeda. Kalau mau ya, kalau capek jangan. Lewat gang malah nyasar-nyasar, nggak nyampe-nyampe. Paparan ini kan sudah kelar. Akhirnya kami bisa bersandar. Alhamdulillah. Mungkin sekian dari kelompok kami, banyak kesalahan, banyak tutur kata yang tidak tepat.
Dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tiada gading yang tertak, kesempurnaan milik Allah, milik Tuhan yang Maha Kuasa. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih. Dari kelompok kami, say good day.